Para kekasih, mari anggukan kepala ke samping Anda, katakan, sore hari ini harusnya istimewa. Amin, saudara. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara mengerti ya. Para kekasih, saya ingin supaya kita semua mengingat apa yang saya sampaikan pada hari Minggu kemarin, 3 hari yang lalu, saudara. Terima Roh Kudus adalah apa? Adalah apa? Sejarah baru. Seorang menerima Roh Kudus, dia memiliki sejarah baru. Itu berarti yang lama sudah nggak kepake. Ya, saudara. Saudara itu punya SIM card berapa biji? Saya yakin sejak handphone itu merebak di Indonesia, kita itu sudah berganti nomor berkali-kali. Tetapi sekali saya diberi nomor yang bagus, saya tidak ganti sampai sekarang. Mungkin sampai mati. Ya, saudara. Nah, itu SIM card yang lama sudah tidak bisa dipakai, saudara. Dan kita pakai yang baru. Demikian kita ingin memperbaharui, cari yang lebih murah lagi, cari lebih murah lagi, segala macam. Cari lebih cepat lagi, cari lebih cepat lagi. Ya, tetapi saya tidak berubah, tetap nomor itu saja. Saudara, saya ingin mengingatkan saudara, kenapa saudara mengganti SIM card saudara yang lama dengan yang baru? Kemungkinan karena saudara ingin mendapat, tadi saya sudah bilang, mempunyai kecepatan yang lebih cepat, lebih tinggi, ya, mempunyai tarif yang lebih murah, mempunyai jangkauan dan transmisi yang lebih luas, sehingga walaupun di pinggir hutan atau di atas gunung atau di pantai, saudara masih bisa terhubung. Ya, saudara. Nah, ada banyak orang mengganti SIM card-nya atau tidak ingin diketahui oleh orang lain lagi, saudara. Macam-macam, ya, saudara. Tetapi kalau saya dan saudara itu sekali sudah diganti, kita punya SIM card, hidup lama kita, dan Tuhan memberi SIM card yang baru. Ya, SIM card ini menunjukkan pada operasional apa yang kita akan jalani. Ya, saudara, jangkauan kita dengan Tuhan untuk bisa handphone kita itu murah atau mahal, bisa mencapai tujuan. Nah, tidak ada SIM card, bagaimana kita tidak bisa kan? Nah, itu sebab para kekasih, saya ingin mengajak semua saudara, katakan bersama saya, sejarah baru saya, sebaiknya angkat tangan ya, sejarah baru saya dimulai ketika saya dipenuhi Roh Kudus. Saya percaya tidak akan kecewa. Saya percaya tidak kesasar. Saya percaya tidak akan gagal. Dalam nama Yesus. Angkat 2 tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah kami boleh menjalani jalan yang baru dari Tuhan. Sejarah yang baru. Yang kami belum pernah menikmati dan merasakannya. Engkau akan memberikan apa yang mata tidak pernah lihat. Apa yang telinga tidak pernah dengar. Apa yang tidak muncul dalam hati kami. Engkau sudah menyiapkan kami. Mulai dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, kita sampai pada bagian yang ke-16. Dan hal yang pertama yang kita akan tutup adalah hidup yang dibaharui. Dan yang kedua adalah rindulah dipakai Tuhan. Tapi sore tadi Tuhan bicara kepada saya. Dan saya kembali ke office saya. Dan saya memperbaharui apa yang saya sudah siapkan. Saudara, perhatikan baik-baik. Bagaimana Nabi Elia, dia diangkat hidup-hidupan. Ya, dengan kereta yang berapi dan kuda yang berapi. Yang menyambar dia dari samping muridnya. Maka si murid ini Elisa, dia melihat terus, karena itu syaratnya. Katakan syaratnya. Saya harus memandang ke atas terus. Dari sanalah datang pertolongan saya. Dari sanalah datang pengurapan saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya, saudara, itu sebab saya ingin supaya kita semua mengerti. Ini kira-kira ya rekayasa pelukis tentang kereta dan kuda yang berapi, ya, saudara, yang menyambar Nabi Elia untuk masuk dalam sorga. Dan di sini kita melihat
inilah Elisa. Ya, Elisa berdasi karena dia adalah bayangan dari Elisa modern, jemaat yang diurapi. Mari kita akan baca ayat di bawah ini. 1, 2. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Amin. Dalam apa, saudara? Angin badai. Nah, ini kita akan periksa sebentar. Dan ini adalah luar biasa. Mungkin saudara berkata, saya tidak begitu layak seperti Nabi Elia. Diangkat di dalam angin badai. Dengan kereta dan kuda yang berlumuran dengan api. Saudara, satu kali kita akan diangkat ke sorga juga. Amin. Amin. Jadi saudara harus tahu bahwa saya dan saudara, kita ini juga dengan simboliknya pengangkatan Elia ke sorga. Saudara, kita tidak boleh merasa, aku tidak mempunyai prioritas Tuhan seperti dia. Saudara, sudah pasti kita bukan nabi, semua nabi juga yang lain tidak ada. Ya, saudara. Tetapi kita harus yakin bahwa suatu waktu nanti saya dan saudara akan diangkat ke sorga. Amin. Itu sebab saya dan saudara harus mempunyai harapan ini. Katakan harapan ini terus, bahwa saya akan diangkat. Ya. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara semangat. Oke. Para kekasih, perhatikan. Di dalam slide yang saya tunjukkan kemarin, ya saudara, angin badai itu ada yang sangat eksplisit terdapat dalam Mazmur 148 ayat 8 sampai 14, tidak usah dibaca, ya saudara. Salah satunya disebutkan di sana, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Saudara, Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya. Saudara, ini sesuatu hal yang istimewa sekali. Kemarin saya sudah panjang lebar menceritakan mengenai tanduk umat-Nya. Bagaimana tanduk itu dibikin menjadi shofar, menjadi alat tiup trompet tradisional dari orang-orang Yehuda, ya, orang-orang Yahudi atau Israel. Saudara, sekarang saya akan menitik beratkan pada angin badai, karena ini merupakan satu simbol kita itu diangkat oleh Tuhan di dalam awan badai. Ya saudara, tidak sama pastinya, tidak sama dengan Elia. Tetapi kita akan diangkat dalam kemuliaan Tuhan. Itu sebab saya perlu memberitahu kepada saudara, mengajarkan dari firman, bahwa ini adalah hal yang penting sekali. Bahwa kita akan masuk dalam pengangkatan. Dalam apa? Pengangkatan. Dan saya dan saudara, nanti sebelum dunia ini dihancurkan dalam kiamat, maka saya dan saudara akan mengalami pengangkatan terlebih dahulu. Ya saudara, memang ada kontroversi pengangkatan itu sebelum 3,5 tahun aniaya Antikristus. 42 bulan itu 3,5 tahun, kata kitab Wahyu. Sebelum itu datang, anak-anak Tuhan akan diberub, akan diangkat lebih dulu ke sorga untuk tidak mengalami penderitaan Antikristus. Ya. Atau kontroversinya yang kedua adalah anak-anak Tuhan yang lulus dalam ujian kesengsaraan 42 bulan Antikristus sajalah yang akan diangkat. Saudara, kalau saya tanya kepada saudara, sebaiknya saudara dan saya ini diangkat sebelum masa aniaya atau setelah masa aniaya? Kenapa saya mau tanya? Ya. Supaya ora kesakitan. Betul? Supaya kita tidak disengsara. Nah, Tuhan juga tahu isi hati saudara. Dia Bapa yang semasa kita hidup selalu baik, selalu istimewa, selalu menjaga dan membelain kita. Masa ketika akhir zaman, Dia memasukkan Anda dan saya dalam dapur penderitaan di bawah kekuasaan Antikristus 42 tahun kali 30 hari.
42 bulan kali 30 hari. Saudara bisa bayangkan, kan tidak mungkin bahwa Allah kita, Sang Juru Selamat kita, menyiksa saudara, membiarkan saya dan saudara tersiksa selama 42 bulan. Itu sebab, katakan itu sebab, iman saya adalah sesuai dengan cinta Allah. Bahwa saya tidak akan masuk dalam kesengsaraan. Yang mau demikian, beri tepuk tangan bagi dia. Ya, itu sebab saudara, saya ingin kita memperhatikan dengan baik mengenai soal ini. Angin badai ini adalah Roh Kudus, sang eksekutor firman. Bahwa hanya Roh Kudus yang akan melanjutkan apa yang dijanji oleh firman Tuhan ini, kita percaya. Yaitu satu. Katakan nomor satu, saya percaya pada firman Tuhan. Bila saya tidak diurapi Roh Kudus, janji firman tidak terjadi. Nah, saya berhenti sebentar di sini. Terus orang Kristen itu percaya pada Alkitab, saudara. Tetapi kalau dia tidak diurapi oleh Roh Kudus, tidak ada eksekutornya, tidak ada pelaksana tugas yang membuat janji tertulis ini secara logos, logia, menjadi suatu kenyataan. Hanya Roh Kudus saja yang mengurapi orang ini bisa membuat janji yang logia, yang tertulis, menjadi suatu janji yang kenyataan. Ya, yang kenyataan itu baru oleh Roh Kudus. Saudara, itu sebab berapa puluh kali saya bilang, saudara membaca sendiri di sini, bahwa hanya Roh Kudus yang bisa membuat segala perjanjian dan permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, ya, dan ini memang benar demikian. Ketika Nabi Elia diangkat, saudara, dan dia melempar jubahnya ke bawah, dan dia tahu bahwa muridnya ini tidak pernah lepas pandangan daripada dia. Itu sebab dia yakin muridnya tahu bahwa dia melempar jubah. Ini sebab kenapa si guru, sang guru ingin supaya murid ini ngelihat dia terus. Karena dia ingin memberi sesuatu. Jangan sampai tidak tahu, saudara. Nah, itu sebab saudara, Roh Kudus, sang eksekutor firman, kalau Anda dan saya memilikinya, maka saya dan saudara ini mudah menerima perjanjian Allah. Tetapi saya dan saudara bisa sulit, bahkan kita selalu kita terngiang apa bisikan iblis. Kamu gak mungkin dikasih perjanjian Allah, kamu gak mungkin dipenuhi oleh kuasa Allah. Kamu adalah orang-orang yang tidak berguna, kata iblis. Nah, kita akan terpengaruh dengan bisikan daripada iblis tersebut. Ya, saudara. Saudara boleh mencatat ayatnya dalam Mazmur 107 ayat 25 sampai ayat 25 dan 28, ya. Mari kita akan buka saja, kita akan membacanya. Mazmur 107 ayat yang ke-25 dan 28. Ayat 25, ya. Semua ambil suara. Ia berfirman. 1, 2. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. 28, ya. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Amin. Ya, saudara, jadi di sini kita melihat ayat yang ke-25, ya. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. 28, saudara. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Amin. Saudara. Jadi kita membaca di sini bahwa Tuhan berfirman, maka dia meninggikan gelombang-gelombangnya. Apa maksudnya? Supaya angin gelombang ini muncul karena ada angin badai.
Saudara, jadi angin badai itu di atas, saudara bisa tahu bagaimana dia membuat bergolak air laut, air danau, saudara. Sehingga semua muncul sebagai gelombang yang tinggi. Ya saudara, kita dikejutkan dengan berita bahwa di Rusia, di pantai selatan Rusia, saudara, di pantai sebelah timur Rusia, ada Rusia mengalami gempa bumi di dasar laut, saudara, dan itu akan menimbulkan tsunami, saudara. Sampai dengan jam 4 lebih kurang, itu gerakan tsunami itu tiba di Minahasa, di daerah Maluku Utara, saudara, Sulawesi Utara, dan harus bersiap-siap, pantai harus kosong, saudara, sebab memang kalau kita mendengar berita BMKG, tsunami itu hanya setengah meter saja, saudara. Sesungguhnya itu pernah terjadi demikian, katanya. Ya, saudara, pada waktu itu terjadi disebutkan hanya di bawah 50 cm. Tetapi itu setelah selesai, beberapa menit kemudian, setengah jam kemudian 4 meter. Itu sebab setelah tsunami setengah meter datang, mereka harus menunggu 2 jam. Di beberapa wilayah kita ada 10 kota dan pantai yang harus berhati-hati. Karena akan datang susulan itu biasanya berkali-kali lipat, saudara. Jadi saudara melihat fenomena alam itu selalu ditimbulkan oleh angin badai dalam hal apa yang kita baca di sini. Jadi kalau tidak ada angin badai, kita tidak bisa mendapatkan sesuatu kemujizatan yang dijanji oleh Tuhan. Sebab itu anak-anak Tuhan harus mempunyai angin badai, yaitu Roh Kudus yang menjadi eksekutor perjanjian Allah. Bisa terjadi pada saudara, pada saya apa tidak? Tergantung, katakan tergantung pada urapan Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Sekarang kita akan buka dalam Yeremia pasal yang ke-23 ayat 19, saudara, sampai dengan ayat yang ke-20. 1, 2. Lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar angin puting beliung dan turun menimpa kepada orang-orang fasik. Maka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Amin. Pada hari-hari terakhir, yaitu sekarang ini, kita akan mengenal apa yang difirmankan ini. Nah, saudara, bahwa angin badai, selalu kata angin badai itu muncul tadi sebagai eksekutor dari janji firman dalam Mazmur dan dalam Yeremia ini sebagai eksekutor hukuman Allah. Jadi saudara mesti tahu, orang-orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus, mereka ada di dalam pemeliharaan angin badai. Tidak akan diganggu, tidak akan dihancurin, tidak akan diporak-porandakan. Tetapi justru akan menerima kenyataan janji menjadi nyata dalam hidup orang-orang Kristen. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Ya saudara, itu sebab sehingga dalam ayat ini, dalam Mazmur 148 yang kita lihat ini, selain angin badai, kemudian pada kalimat terakhir, ia telah meninggikan tanduk umatnya. Apa maksudnya? Saya ulangi, supaya saudara paham. Saudara dan saya ini harus mempunyai tanduk yang ditinggikan. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan, untuk memberi kesaksian, dan kita akan ditengarai, kita diidentifikasi. Oh, anakku ini mempunyai tanduk shofar untuk meniupkan suara Allah, meniupkan peringatan. Ya saudara, saya katakan pada minggu kemarin,
ketika domba-domba di Israel sana berumur 3 tahun, 4 tahun, mereka untuk pertama kalinya ada upacara kecil-kecilan dari pemiliknya untuk menggergaji tanduk. Itu sakit loh saudara, ya, berdarah. Karena sebagian daging itu ada di dalam tanduk. Kemudian dikasih obat-obatan dan dibebat dengan daun-daunan supaya lukanya segera berhenti darahnya. Setelah lukanya tidak berdarah, dibuka itu pembungkusnya dan pemiliknya tinggal menunggu sampai muncul lagi tanduk yang baru. Saudara, 3 tahun kemudian dipotong lagi. Untuk apa Tuhan memilih tanduk domba? Karena Tuhan sudah berjanji bahwa anak-anaknya, orang-orang yang percaya kepada Kristus, mereka itu akan meninggikan tanduknya. Tuhan akan membuat mereka menjadi kesaksian. Kalau saya dan saudara tidak menjadi kesaksian, kita itu sepertinya tidak punya shofar, kita tidak punya alat tiup untuk memuliakan, memproklamirkan hari-hari besar Allah. Itu tugas shofar. Dan tidak bisa kita mempermuliakan Tuhan untuk apa yang Dia lakukan dalam hidup kita. Itu sebab anak-anak Tuhan, saya sudah jelaskan minggu kemarin, seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk dia dipermuliakan melalui angin badai, dia memang secara otomatis menjadi kesaksian. Katakan, menjadi kesaksian. Untuk didengungkan melalui shofar, tanduk dari Tuhan. Saudara, jadi kalau saya dan saudara itu meniup tanduk ini, maka tidak boleh ke bawah. Ya, kalau ke bawah itu seperti alat tiup di Swiss, itu bawah sampai ke tanah, panjangnya 4 meter dan ditiup. Tapi shofar tidak demikian. Shofar itu ke atas dan suara itu melengking, saudara. Nah, kenapa kita harus mengalami Ia telah meninggikan tanduk umatnya? Kalau sampai saya tidak mengalami sesuatu, gimana saya tidak punya shofar? Saya cuma percaya doang. Saya cuma bilang, iya, amin Tuhan. Apa yang kau firmankan, hamba aminkan. Tapi tidak ada kenyataan. Apakah saudara hidup dengan cara demikian? Kita harus bertanya pada diri kita, aku kok belum bisa meninggikan tandukku ya? Kita harus bisa meninggikan tanduk kita, supaya kita boleh menjadi alat Tuhan. Kesaksian ajaib. Katakan, kesaksian ajaib. Saudara, kalau saudara membuka dalam Mazmur 17, maka Tuhan sedang merencanakan pada semua kita untuk menjadi kesaksian ajaib. Artinya apa? Ya ini. Tanduk kita ditinggikan oleh Tuhan. Saudara tidak menjadi seorang pendiam, diam-diaman, sudah ditolong sama Tuhan, diam aja. Malu deh, aku mau cerita sama orang yang mau bersaksi. Enggak deh, untuk aku sendiri. Ya saudara, itu bukan maksud Tuhan. Tuhan memberi pertolongan kepada saya dan kepada saudara, maksudnya supaya shofar kita melengking ke atas sebagai tanda bahwa saudara dan saya sudah mengalami perbuatan Allah yang besar. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, itu sebab shofar selalu dipakai untuk membawa tentara-tentara Israel untuk maju berperang. Dan saudara mesti tahu bahwa dari 12 suku bangsa Israel, suku apa yang paling depan ketika perang? Yehuda. Kenapa mesti suku Yehuda? Beberapa kali orang-orang bertanya kepada Musa, Musa, suku apa yang harus di depan? Yehuda. Demikian firman Tuhan. Saudara, kenapa? Karena suku Yehuda ini paling suka meniupkan shofar. Saudara, bukan hanya komandannya saja, tetapi semua orang, prajurit-prajurit mereka, selain menyandang senjata,
pedang, tombak, dan perisai. Mereka juga di pinggang ada shofar. Saudara, untuk apa? Mereka percaya kalau kami yang maju atas dasar perintah Tuhan. Kalau kami maju lebih dulu, 10 suku yang lain di belakang kami, maka kami memberi kemenangan. Kalau kami menang, kami akan angkat shofar kami dan kami akan melengkingkan suara kemuliaan bagi Tuhan. Tuh lihat, orang itu kalau mau dipakai oleh Tuhan harus selalu siap. Kalau dia ditolong, gak boleh diam, harus bicara. Harus apa? Bersaksi. Jangan kita bicara untuk hal-hal gosip, isu ini itu segala macam. Banyak mulut itu. Saya kasih tahu, kapan-kapan saya akan mengajari saudara tentang pelajaran Alkitab khusus banyak mulut. Orang banyak mulut ini masuk neraka. Tak kasih tahu. Itu sebab jemaat ini harus disucikan mulutnya. Apa yang disucikan? Mulutnya, bukan cuma hatinya. Mulutnya itu harus disucikan. Supaya engkau dan saya tidak banyak bicara. Orang yang banyak bicara, dia membuang shofarnya. Orang yang tidak banyak bicara, dia selalu menyandang shofarnya. Ingat, prajurit-prajurit dari suku Yehuda, dia bawa perlengkapan senjata. Dan mereka juga bawa shofar. Karena mereka percaya, kalau kami yang ditaruh oleh Tuhan di depan, seluruh bangsa Israel akan menang. Nah, kalau kami sudah meraih kemenangan, kami akan meniup shofar kami. Kalau saya dan saudara sudah ditolong oleh Tuhan, kita tidak memuliakan Tuhan, lain kali kita kalah. Yehuda akan kalah. Pernah terjadi, saudara. Apa sebab? Karena Yehuda menjadi sombong. Orang ditolong Tuhan itu bisa sombong loh, saudara. Makanya kita harus jaga. Supaya apa? Supaya kita ingat ayat ini. Dan ia meninggikan tanduk umatnya. Katakan, dan Tuhan meninggikan tanduk saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Angkat 2 tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa. Semua yang percaya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Sekali lagi angkat tangan saudara dan terimalah berkat dari sorga. Para kekasih, pulanglah. Terimalah di atas kepala saudara damai, sejahtera dan anugerah yang turun dari takhta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal adanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati rumah tangga dan mata pencaharian saudara, studi pelajaran segala usia, perjuangan kakek dan nenek yang hidup sendirian, dan anak-anak muda yang belum tahu apa-apa. Tuhan mengutus Roh Kudus kepada mereka. Tuhan menghargai korban kolektor kami, teristimewa pengembalian persepuluhan kami, sesuai Kejadian 14 ayat 18 sampai 20, sesuai janji Maliaki 3 ayat 8 dan 10, sesuai pengaturan dan ketentuan ilahi dari Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Dikembalikan pada kami, lumbung-lumbung kau beri kepada kami, dan bila lumbung kami sudah penuh, engkau bikin lumbung yang baru lagi. Diberkatilah para kekasih, pulang dengan damai dan sejahtera dalam kota, luar kota, kemana saudara berangkat di malam yang gelap ini. Engkau tidak capek, engkau tidak khawatir, engkau tidak ketakutan, namun engkau menerima anugerah yang besar, sukacita dan bahagia, proteksi yang sempurna hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya diberkati mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.